Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octaviana Cindy Aulia, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Revalina, absen 27. Perkenalkan, nama saya Setiarul Isa, absen 32. Jadi di sini kita akan mereview film yang berjudulkan Hope. 가는구나. 우산에 예쁜 거 썼네. 아저씨 우산 좀 씌워줄래? 이게 학교에 늦어서. 저런 뉴스까지 나와가 세상 사람들이 다 알아보면 안 되는 우리 소영을 어쩌? 예, 아버님 되시죠? 인터뷰 좀 할 수 있을까요, 아버님? 와, 영장이 안 나오는데. 내가 충분치 않아요. 조사를 받으라고. 아가 그 끔찍한 일 다시 떠올리게. 그게 안 키우는 아빠가 할 일이가. 소원이 그러고 있는 게 참 미안하. 아빠한테 뭘 챙겨하셨을까? 아이 심리 상태가 불안할 텐데. 몸의 치료랑 같이 마음의 치료도 필요한데. 세상 많고 많은 와중에 왜 하필 우리 아한테만 이런 일이 일어났을까? 정말 아무 기억도 나질 않습니다. 12년의 참. 소원을 빌어 다시 아프지 않길. Jadi di sini kita akan mereview film yang berjudulkan Hope. Ini dari drama Korea yang diangkat dari kisah nyata. Berikut ini adalah cuplikan kita menonton. Film Hope ini ditayangkan pada tahun 2013 dan diproduseri oleh Hyun Bong Hyun, Son Chang Yeon, dan Kim Yong Dae. Jadi, teman saya yang bernama Isa akan membacakan sinopsis dari drama Hope. Jadi, saat dia berjalan menuju sekolah, ia mengalami pelecehan seksual oleh pria yang tidak dikenal. Ia menjalani operasi besar, tetapi luka itu tidak akan sembuh seumur hidup. Keluarganya benar-benar putus asa. Ia trauma sampai ketakutan, sampai tidak mau bertemu dengan ayahnya atau laki-laki. Ayahnya rela menjalani badut demi bertemu putrinya. Berkat kasihan sayang dan dukungan orang sekitar, gadis kecil ini lama-lama mulai ceria kembali. Ia sudah bisa tertawa. Di sebuah kota hiduplah seorang keluarga kecil yang mempunyai toko kelontong dan anak perempuan. Gadis kecil itu menjalani hari-harinya seperti anak lain pada umumnya. Biasanya ia berangkat dan pulang bersama teman-temannya. Tetapi pada suatu hari cuaca sedang hujan. Pada saat itu ia ditinggalkan dengan teman-temannya. Ia berangkat tidak melewati jalan yang biasa ia lewati. Gadis itu sadar bahwa ia sedang dimata-matai oleh seseorang. Tak lama kemudian, orang itu muncul dari sebuah gang dan orang itu menanya-nanyai anak kecil tersebut. Ia ketakutan. Ia saat mau pergi atau mengelak malah dihadang oleh orang itu. Saat jalanan sepi, ia langsung ditarik agar masuk ke dalam gang yang kecil dan sepi. Saat gadis itu melawan itu malah dianiaya terlebih dahulu. Saat gadis itu mulai lemas dan tidak berdaya, ia dilecehkan oleh laki-laki tersebut. Beberapa jam kemudian beredar berita-berita ditemukan oleh warga yang tergeletak di dalam gang kecil dan kondisinya sangat mengenaskan. Tubuhnya penuh darah dan luka. Tak lama polisi datang dengan membawa ambulans. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit. Tim kepolisian segera mengamankan tempat tersebut. Tak lama ada tetangga yang menelpon orang tua dari anak itu. Ayah dan ibunya langsung bergegas menuju ke rumah sakit untuk melihat kondisi putrinya. Tetapi polisi tak mengizinkannya.
Setelah berhasil masuk, anak itu sudah ditemani oleh tetangganya. Banyak reporter masuk ke dalam ruangan anak itu. Ayahnya langsung bergegas menggendong gadis itu dan mengamankannya. Orang tuanya menunggu gadis sadar. Saat anaknya sudah sadar, orang tua begitu senang. Tetapi anak itu tidak mau melihat ayahnya. Ia sangat ketakutan kepada laki-laki. Orang tuanya membawa anak itu ke psikiater anak. Ia sedikit mulai membaik. Anak itu tidak mau pulang ke rumahnya. Saat melewati gang tersebut, saat ia dianiaya, dia sangat merasa mual dan murung. Saat sudah sampai rumah, banyak sekali ucapan selamat datang untuk anak itu. Sejak saat itu, ibunya selalu mengantarkan dia berangkat ke sekolah. Saat di sekolah, ayahnya selalu menghibur dengan kostum badut. Sepulang sekolah, ia menghampiri boneka tersebut. Ia tahu bahwa boneka itu adalah ayahnya. Sejak saat itu, ia tidak takut lagi dengan ayahnya. Suatu hari ada surat dari pengadilan tentang berita tersebut. Gadis itu disuruh menunjuk siapa pelaku yang sebenarnya dari kejadian tersebut. Tetapi saat kejadian itu pelaku sedang mabuk dan tak sadarkan diri. Jadi pelaku hanya dipenjara hanya beberapa tahun saja. Dan semua orang menangis kesal tidak terima. Jadi, kekurangan dari film ini tidak ada. Bagus banget. Rekomen untuk kalian nonton. Ya. Terus untuk kelebihannya memberikan pelajaran untuk para orang tua dan menghindari anak kecil dari lingkungan sekitar. Sekian review dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.